Halo guys, selamat datang di channel Crypto News. Channel ini adalah channel yang menyampaikan berita-berita penting dan terupdate dari sumber yang kredibel mengenai cryptocurrency. Bukan saran atau ajakan investasi ya guys. Mohon dior sebelum melakukan investasi apapun. Hari ini kita akan bahas apakah Bitcoin bisa melawan inflasi. Kenaikan inflasi bisa menjadi kabar baik bagi investor Bitcoin, meskipun berdampak buruk pada konsumen umum. Untuk memahami lebih lanjut mengapa, mari kita bahas mengenai konsep inflasi dan nilai mata uang fiat. Apa itu inflasi? Inflasi mengacu pada hilangnya daya beli mata uang selama periode tertentu. Akibat inflasi, harga barang dan jasa meningkat. Di Amerika Serikat, Consumer Price Index atau CPI naik 6,8% dalam 12 bulan, menyebabkan kenaikan pada harga gas, harga pangan, dan harga pasar perumahan. Tingginya biaya energi menyebabkan harga komoditas meningkat lebih lanjut pada tahun 2022, mencapai tertinggi di 9,1%. Utang berlebih adalah salah satu penyebab utama inflasi yang tinggi. Ketika suatu negara meminjam terlalu banyak uang, pemerintahnya akan mengalami defisit untuk menutupi pembayaran bunga. Defisit ini meningkatkan suplai mata uang dan mendorong harga naik. Banyak ekonom percaya bahwa tanggung jawab fiskal sangat penting untuk menjaga ekonomi yang sehat. Alasan utama di balik krisis keuangan global 2008 adalah bank meminjamkan uang yang tidak mereka miliki, sehingga menyebabkan bailout dan meningkatkan utang publik. Inflasi telah dimulai ketika Presiden Richard Nixon mengubah sistem backup dolar dengan emas pada tahun 1971. Setelah tindakan Presiden Nixon, bank-bank sentral di seluruh dunia memperoleh kekuatan untuk mencetak uang mereka sendiri dan mengubah suku bunga mereka. Dolar Amerika telah melemah dalam purchasing power-nya selama beberapa dekade terakhir. Setiap hari, Federal Reserve Amerika Serikat mencetak 85 miliar dolar dan menambahkannya ke dalam sirkulasi. The Fed menggunakan uang yang dicetak untuk mendanai pinjaman baru, menciptakan lapangan kerja, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi. The Fed menyuntikkan likuiditas ke dalam perekonomian dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendorong pinjaman dan investasi. Sayangnya, selama periode inflasi tinggi, The Fed menciptakan terlalu banyak uang dan akhirnya membanjiri pasar dengan uang tunai. Kebalikan dengan Bitcoin, suplai Bitcoin adalah fix. Hanya ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Fixed supply ini menjadikan Bitcoin terhindar dari resiko inflasi. Pada tahun 2020, selama pandemi COVID-19, Bank Sentral menurunkan suku bunga yang menunjukkan tanda-tanda munculnya inflasi. Akibatnya, terjadi migrasi besar-besaran dari institusi dan hedge funds dari aset tradisional ke aset digital saat ini. Mereka membeli Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dalam jumlah besar. Akibatnya, harga Bitcoin melonjak dan mencapai titik tertinggi di 67.556 dolar per koin pada bulan November 2021. Apakah Bitcoin dan emas bisa mengantisipasi inflasi? Emas sudah terkenal sebagai salah satu investasi yang menguntungkan. Sejak Presiden Nixon mengambil dolar Amerika Serikat dari standar emas, nilai dolar terus menurun dan membuktikan bahwa emas adalah investasi yang layak. Tidak seperti mata uang fiat, Bitcoin terdesentralisasi. Hal ini berarti dikelola peer-to-peer melalui komputer, bukan dikendalikan oleh satu entitas. Dan tidak seperti mata uang fiat, Bitcoin tidak dapat dicetak bebas. Bitcoin dibuat dengan menggunakan proses yang dikenal sebagai mining. Selama market crash 2008, investasi 10.000 dolar Bitcoin akan bernilai 5,6 juta pada awal 2022. Investasi 90.000 dolar emas
akan bernilai $91.000. Keduanya lebih baik daripada memiliki uang di rekening tabungan. Namun, Bitcoin lebih menguntungkan daripada emas. Lalu, mengapa orang menyebutkan bahwa Bitcoin adalah bubble? Karena lonjakan nilainya baru-baru ini, beberapa ekonom percaya bahwa Bitcoin mirip dengan booming.com di akhir 1990-an. Namun, beberapa orang tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang baru seperti Bitcoin akan mengalami volatilitas yang ekstrim. Tetapi, ketika adopsi meningkat dan nilainya bertumbuh, maka akan ada titik di mana nilainya mulai menurun. Kesimpulannya, ketika Federal Reserve dan bank sentral di seluruh dunia terus mencetak uang, inflasi akan meningkat. Uang menjadi tidak berharga. Kemungkinan akan ada lebih banyak uang yang digunakan untuk membeli Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dan menyebabkan harga cryptocurrency naik. Bitcoin menawarkan opsi untuk melawan inflasi dan menjaga stabilitas. Karena Bitcoin terdesentralisasi, maka aktivitas ekonomi dapat terjadi tanpa dikendalikan oleh satu entitas tertentu. Beberapa kritikus mengatakan bahwa Bitcoin adalah bubble. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Bitcoin mewakili bentuk mata uang alternatif yang pada akhirnya akan beresiko lebih kecil daripada mata uang tradisional. Sekian berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih.